Bila ada tanda itu, maka ucapkan apa ucapannya? Yahu, 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 Yahu. Dan tanda ini tidak sering. Kalau kok semingguan tidur kadang, itu menandakan 40 hari lagi kita bakal pulih. Itu tandanya. Tapi tanda ini jangan tapi pian cari-cari. Mau banget. Ada komentar-komentar ada tahu di rumah bala tupan sih nyari malah tupan yang pakai karbit gitu. bin Abdul Karim Zaman Al-Madani Al-Hasan thumma ila Rabi Kutubul Bilad Syekh Muhammad Rasul bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari thumma ila Rahli Sahabil Wilayah Al-Habib Hamid bin Abbas Al-Bashim thumma ila Syekh Mu'allim rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Haji Muhammad Afif Tambilan thumma ila Syekh Haji Luqman Hakim Ibn Mustafa thumma Syekh Muhammad Safani thumma ila Ruhi Al-Alim Al-Allamah Sahib Al-Fadil Al-Arif Abu Muhammad Amin Badal Syekh Muhammad Zaini bin Al-Ghani wa ila arwahi abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wal jaddatina wa ustadina wa masyikhina wa li muallimina wa dhabil hukm alana wa jama'atina wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat khususan illa ruhihi wa nafa'ana fi 'ulum fid darin amin wa bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa amma ba'du. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nasu niyamun fa idza matu intahabu. Artinya segala manusia itu kata Rasul tidur, maka apabila mati mereka itu baharulah jaga mereka itu. Nah jamaah yang dimuliakannya Allah, yang kita bicarakan masih perkara jalan untuk kita bisa mengenal Allah pada pembahasan tentang wahdaniyatul dzat. Satu hadis Nabi ini menyatakan bahwa kata Nabi manusia itu hal keadaannya dalam keadaan tidur. Kalaupun dia terjaga, artinya seperti ini namanya terjaga. Dikatakan Rasulullah bahwa manusia itu tidur, kalaupun dia terjaga, kalaupun dia tidak tidur, dan kalaupun matanya melek terbuka. Apa maksud yang dikatakan Nabi ini Pak Bu? Ini bersesuaian dengan daripada ayat Quran surah At-Takatsur. Ini jawabannya. Hadis Nabi dijawab oleh Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang punya kitab jaga. Ini jawaban hadis. Bahwa kata Tuhan dalam Quran apa? Alhaakumut takatsur, bahwa sebenarnya manusia itu dalam keberadaan lengah, lalai. Ini yang dinamakan an-nasuniyamu, bahwa manusia itu dalam keadaan tidur. Alhaakumut takatsur, kelalaian kemegahan dunia membuat engkau lalai mengingat Allah.
Lalu kapan sadarnya? Hatta zurtumul maqabir, kematianlah yang menyadarkan manusia tersebut. Nah makanya kebanyakan kita ini dalam keadaan tertidur. Sudah dijawab Quran. Maaf Pak. Jadi kalau ada ulama-ulama hakikat yang mengatakan perkara-perkara manusia itu seperti binatang, ini sebenarnya bukan penghinaan, mengingatkan. Jangan salah, Quran lebih dulu menyebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu laksana binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Kalau ulama fikih membahas ini keliru. Makanya ulun ingatkan lawan pian berataan, kalau ada di majelis manakah, di mushola langgar manakah, di masjid manakah, guru siapakah, dengarkan aja, jangan tapi dibahas, dan kuatkan keyakinan. Yang kadang ketemu juga nang dibahasnya ini kadang ketemu orang kabulu nyakailir mana bertemu. Jadi kalau ada pembahasan kada sama lawan guru, itu kembali lawan pian aja. Nyasa ada yang ngampit, ada balik, cuman jangan menyalahkan, gitu aja. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain katakan apa? Bahwa manusia ini hidup di dunia ini banyak yang tenggelam. Ad-dunya bahrun amiq. Dunia ini kata beliau bagaikan lautan yang banyak manusia ini sebenarnya tenggelam. Tenggelam, cuman tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa dia tertidur, dia tidak menyadari bahwa dia itu tenggelam, bahkan dia tidak menyadari saat ini dalam keadaan mati. Yang menyadarkannya kematian. Nah makanya hatta zurtumul maqabir, hingga dia sadar setelah dia dalam kubur. Jangan bahasanya, nah di mana aku nih, hanya terbangun. Nah jadi perkara ini Bapak Ibu sekalian, patutlah kita ini kembali menyadari apa yang perlu kita sadari. Tujuan hidup ini apa? Coba tanyakan, tujuan hidup ini apa? Hati-hati, justru dengan adanya majelis pengajian, justru adanya ulama, tuan guru, kiai, ustadz, mubalik, dan itu perkaranya dunia ini bisa berjalan hingga bisa umat ini selamat. Tujuan kita nih Pak hidup ke dunia ini sebenarnya untuk menemukan jati diri kita kembali yang terlupakan. Kalau Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu sudah sering diperdengarkan, hafal deh. Tidaklah kata Allah menjadikan bangsa jin manusia untuk menyembah. Ikam buka dalam tafsir lagi, jangan cuman arti. Baca tafsir itu tafsirnya dibacai, jangan cuman bawa modal tafsir sebijiannya lalu membahas ulang. Jangan. Tafsir sebutingannya, jelalain sebutingannya. Itu kan sarahnya kalau dibacanya Ahmad Sowinya 4 jilid lagi namanya. Hanya sebutin tafsir, jatah matannya sejilid, sarahnya 4 jilid, hanya 5 biji kitabnya, itu sebutin tafsir aja. Bukan tafsir lain, supaya jangan menyalahkan orang. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ai bi makna liya'budun ai liya'rifun. Tidaklah kata Allah menjadikan bangsa jin manusia kecuali untuk mengenal aku. Ini bahkan di dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini orang yang paling alim di zamannya, diakui kealimannya. Jadi tujuan hidup ini mengembalikan jadi diri, kenali lagi diri. Nah maka
Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu, waktu di dalam rahim ibu, nah kenapa hadis nih, waktu di dalam rahim ibu, di alam arwah, kita ini sebenarnya menyaksikan Tuhan, melihat Tuhan, bertemu Tuhan. Buktinya dalam Quran, alastu bi rabbikum, betulkah ujar Tuhan, aku nih Tuhan ikan. Lalu Ruh tadi mengatakan apa? Qalu bala, iya, bahkan engkau ya Allah Tuhan kami, syahidina. Apa artinya syahidina? Maka seluruh ruh menyaksikan, berarti dia melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan, bertemu Tuhan. Kenapa mbak lahir tidak tahu? Nah, ini udah tahu lagi nih, mana nggak tahu lagi. Waktu di dalam alam arwah, rahim ibu, tahu di Tuhan, mengenal Tuhan, melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan. Makanya begitu kita lahir ke dunia ini, kenali lagi diri kita agar bisa nanti kembali. Jangan kita tertidur, jangan tersesat, jangan sampai kita ini hidupnya sia-sia. Nah, apabila Pak Bu kita menemukan jati diri kita di kala hidup, inilah kelahiran yang kedua. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita ini harus dilahirkan dua kali. Lahir pertama di rahim ibu, lahir yang kedua ketika menemukan jati diri kita. Anak lahir bersih kan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Siapa yang dia menemukan jati dirinya, kembali lagi fitrah. Nah, nang ini nang Idul Fitri nang Idul Fitri nang limbah puasa tuh menghimpungi mbak mantuk lapar. Jujur kan? Itu kan kalender bilang coret benar. Ada biasa beli kalender nih buat coret ini kan biasa. Kenapa bulan puasa aja? Kalau bina 31 masalah ini, tapi mau berdagang tambah lagi karena masalah rame berdagang, bujur kan nama dagang. Oh 32 puasa antamnya juga 3 kali hari raya kan masalah. Mun bubuan dagang ini kan kolera. Aku gitu juga. Nah, jadi bila dia kenal diri, itu kelahiran yang kedua, namanya Idul Fitri. Itu nang sesungguhnya kembali suci lagi. Ini yang mengatasi Abdul Qadir. Lalu namanya Tiflul Ma'ani. No, Tiflul itu artinya bayi, anak. Tiflul Ma'ani. Nang begitu kita kenal Tuhan, umur berapa kan? Nah, itu kelahiran yang kedua, sebutannya Tiflul Ma'ani. Tuh baca kitab-kitab Syekh Abdul Qadir, banyak kitabnya itu. Yang terkenal kitab sini tentang Sirul Asrar. Sirul Asrar, rahasia di atas rahasia. Kayak apa lagi nih? Kitabnya jadi Sirul Asrar, sir rahasia, asrar amat rahasia, berarti rahasia di atas rahasia. Jangannya bahasa kita kan di atas langit ada langit, di atas hubungan ada tai cacak. Nampak tadi. Nah, jadi bila dia kenal, kada lagi tertidur. Kalau tidak, kematianlah yang menyadarkannya. Nah, sesuai kalau hadis lawan Quran, nyasar betamun ya, pahami hadis, pahami Quran. Ya Rob, ulun mau bolak-balik 2 tahun, bolak-balik aja. Memotalahi, belajar juga, tapi dimotalahi 2 tahun bolak-balik. Ini Quran hadisnya, ini Quran hadisnya. Hadis nih kada sedikit naik. Imam Bukhari itu Imam Bukhari nya berapa ribu? Belum sarahnya Fathul Bari. Ya, Fathul Bari ini 10 jilid. Sarahnya hadis
Satu hadis Imam Bukhari itu di Sarah Fathul Bari, belum Imam Muslim, belum Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, belum lagi, belum Al-Muwatta Imam Malik, belum Al-Adhkar. Ini kawan. Nah jadinya kawan itu nang hanya lulusan pondok-pondok nih jangan mengaras. Kenapa? Inya ada turun ke kampung belajar, makan di pondok aja. Karena ada pelajaran ini, karena ada untungnya bubuhan ikam tuh bahari di pondok tuh sampai sifat 20 jam. Kada pengakuan aku di pondok juga ri nggih, cuman pondok tepi sawah pak. Jadi kamu ke kampung, nah kitabnya nah penjelasannya jadi bagus. Jadi jangan nah lulusan tuh ada kamu juga lulusan mana pak. Nah jadi jangan sampai kita tertidur. Ayo bangun. Nah inilah nang rajin subuh di Kiawi kalau as-salatu khairum minan naum. Artinya apa? Salat lebih baik dari tidur. Mau goreng juga bujur-bujur dibaliknya nenek. Annau khairum minas sholat. Oh jadian apalagi nang pengantin hanyar ada harapan bangun sungsung. Ya Allah, ada harapan. Itu pian pahamlah as-salatu khairum minan naum. Segi secara zahir, satu, bahwa sholat itu lebih baik dari tidur. Segi zahir hanya ada panggilan azan tatkala subuh, as-salatu khairum minan naum. Panggilan azan yang lain tidak ada. Kenapa? Dalam hadis hanya sholat subuhnya yang disaksikan malaikat. Bertanya, berarti zuhur, asar, maghrib, isya itu nggak ada disaksikan kan? Nang belajar hadis, hadisnya sholat subuh kalau disaksikan, berarti zuhur, asar, maghrib, isya itu adalah. Nah, kau betapun ulang nang ikam apa hadis nih. Cuma bayangkan, memang hadisnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jangannya pian semua betapun tuh zuhur, asar, maghrib, isya ya pak. Tadi semuanya aman. Berarti kan disaksikan nah tahun ini tuh satu sudah nih. Jadi bahan pertanyaan jangan ditakuni aku bertanya. Yo yang jawab. Ya. Kenapa sholat subuh aja nang ada panggilan itu? Disinilah Pak Aibu yang daripada kekuatan umat Islam, itu secara zahir. Secara hakikat as-salatu khairum minan naumnya apa? Kalaupun subuh di awal waktu kita kerjakan, boleh saja dikatakan masih naum, tertidur. Kalau tidak, batiniahnya, rohaniahnya terpaut, tersambung, terkait lawan Tuhan. As-sholat itu artinya sholat itu terkait, terpaut, terhubung, tersambung batinnya, rohaniahnya lawan Tuhan. Kalau kada guring bertak guring kalimah waktunya guring tambah nang sunat, makanya pawailul lil musallin. Maaflah, ini sudah hakikat. Kalau sholat itu tidak melihat Tuhan, ini sudah wahdaniyatul zat bahasannya. Kalau sholat itu tidak melihat Tuhan, tidak bertemu Tuhan, tidak menyaksikan Tuhan, itu bukan sholat. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu pertemuan hamba dengan Tuhan, itu sebenarnya sholat. Kalau tidak, ia nampawai itu. Nah,
lagi situ. Ini namanya jangan puas belajar fikih, tapi setelah pian belajar hakikat, fikih jangan dilepas. Ngerti kan? Nah, jangan dilepas. Ini mbak dapat nang kedua, pada ringan dibuang. Nah, mau nenek, jangan. Itu barang antik. Nah, paham kalau? Jadi bila sudah kenal hakikat, syariatnya itu jangan dilepas. Kenapa? Pian ini sebenarnya mengaji hakikat ini untuk mencapai makom panah. Makom panah sebenarnya. Nah, begitu kenal untuk panah ini jalan untuk mendapatkan bokok-bokoknya kembali ke syariat. Ngerti lah? Jadi bila pian melepas syariat, berarti di makom panah tuh hancur. Nah, jadi nang kenal Tuhan ada sembahyang tuh hancur. Jangan merasa hebat buntungnya. Udah lain apa? Kada sing duitan menangis juga. Hamuk juga, bertinjak-tinjak. Apa tuh deh? Teguncang juga sekalinya. Nah, makanya ulun kada mengarasi pian bersyariat itu kewajiban Rasulullah. Setelah Nabi Mi'raj ini makom fana, turun ke dunia nyusun syariat makom bokok. Jadi mun pian hendak betul makrifat hak boleh laksanakan kewajiban nya ada apa? Nah, makom panah itu rendah, makom bokok itu tinggi. Lalu kayak bagur berdatankan nang besar ini bokok ada tentu. Ini nang bokok ini dimulai dari panah. Nang bokok nang melaksanakan ibadah syariat, nang inya sudah kenal tuh Tuhan. Amunnya inya beramal beribadah tanpa inya makrifat kenal lawan Tuhan, itu kada bako lain. Nah, itu ulun sering ingatkan supaya jangan salah. Ulun kada mengarasi itu kesadaran masing-masing supaya nang ulun ajarkan ini benar, kada menyalah, sesuai sunnah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sudah kembali. Lalu apa lagi? Karena mati itu pada ahlu tasawuf dua perkara. Nah, menurut ulama tasawuf, ulama hakikat, mati itu ada dua. Yang pertama ada mati hissi namanya, yaitu cerai ruh daripada jasad. Yang kedua mati maknawi dan mati hakiki, yaitu fana di dalam ma'rifatnya dan musyahadahnya akan akal dirinya dan sekalian makhluk dan asmanya dan sifatnya dan zatnya pada akal Allah Ta'ala, dan asmanya dan sifatnya dan zatnya. Nah, jadi mati itu ada dua, ada mati hissi, ada mati maknawi. Kalau mati hissi, ya nah habis umur, jatah hidup di dunia ini habis. Itu namanya mati hissi. Mati apa tadi? Hissi. Jatah kita ini berapa tahun di dunia ini? Nah, bilanya jatahnya habis, hissi. Nah, bagaimana keberadaan mati hissi? Imam Al-Ghazali katakan, ujar sidik begini: apabila ruh meninggalkan jasad, maka ruh tetap hidup. Sekali lagi, ruh itu tetap hidup, dan ruhlah, sekali lagi, dan ruhlah yang merasakan nikmat dan azab, bukan jasad. Jadi yang merasakan nikmat kubur dan azab kubur itu ruh. Siapa tadi?
ketika terjadinya mati hissi dikatakan ruh berlepas dari jasad. Ini mati hissi. Artinya apa ruh berlepas dari jasad? Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Apa ujar sidin? Ruh berlepas dari jasad maksudnya ruh tidak lagi efektif di dalam jasad. Dengan kata lain, jasad tidak lagi tunduk dan diperintah oleh ruh. Selama hidup ini jasad wajib tunduk kepada ruh. Jasad mengikuti perintah ruh. Jasad sami'na wa ata'na kepada ruh. Nah, ketika berlepas, berpisah, itu tidak lagi. Nah, ini mati hissi. Kena dulu mati maknawi. Nah, jelaslah. Boleh saja, tidak mustahil ruh nanti dikembalikan ke jasad ketika dia dalam kubur, boleh, atau menunggu hari kiamat. Bukan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Itu semuanya bicara masalah kematian dan hari kiamat. Enak berdoa. Daqaiq itu detik-detik akhbar, berita tentang dahsyatnya kematian, dahsyatnya hari kiamat. Apa nggak ada kitabnya? Daqaiqul Akhbar. Apa di dalam kitab itu? Ketika terjadi mati hissi, mata yang kanan dengan mata yang kiri saling memberi salam. Wahai assalamualaikum wahai mata yang kanan, waalaikumsalam wahai mata yang kiri. Dijawab, saling memberikan salam dan menjawab. Kita tidak akan bertemu kecuali nanti hari kiamat. Bukan demikian. Telinga kanan, telinga kiri, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, saling memberikan salam. Kita katanya tidak akan bertemu kecuali hari kiamat, itu pun dengan izinnya Allah. Ini bicara mati hissi dulu. Mati hissi. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, pada ketika mati hissi ini, mungkin ada sebahagian orang Pak Bu, sebahagian orang diberikan alamat, tanda, sehingga dia mengetahui kapan dia kembali, kapan dia pulang, kapan dia meninggal dunia. Tetapi ini tidak wajib. Tanda ini tidak wajib. Kalau penggena menghadangi tanda pinakadada pas pakajut, jangan. Ini tanda ini tidak wajib, tapi ada sebahagian yang diberi tanda. Seperti apa Pak? Ini tanda. Biasanya tanda ini kebanyakan 40 hari ke depan sebelum habis umur, sebelum mati hissi 40 hari. Ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, tidak mustahil, cuman yang kebanyakan 40 hari. Yang 40 hari begini. Apabila Pak Bu, sulbi ini terasa sakit. Sulbi, tahu sulbi? Namanya sulbi? Selain sulbi sebutannya Pak? Selain sulbi, tulang ekor itu terasa sakit seperti ditusuk dengan jarum. Dan ini tidak selamanya seperti ditusuk dengan jarum. Ini tanda. Nah supaya jangan sampai kita merasakan sakitnya seperti, jangankan ditusuk lawan jarum, pian tahantuk dindingnya kayak Pak, kusur-kusur kayak rahatan berdiri beliau tahantuk ulun suap. Rahatan berdiri jendela di belakang, kusur-kusur, coba ya Pak, apalagi ditusuk lawan jarum. Nah, supaya kita jangan sakit, jangan merasa terlalu sakit, atau bahkan tidak merasa kerasnya
ditusuk dengan jarum di sulbi, duduk sembahyangnya harus bujur. Nah, lihatin nah, pikir memandahkan ndak takuni dulu. Nah, harap pikir nih. Rukun sembahyang nang dipadahkan duduk tasawuf akhir itu di mana? Bijak dulu. Nang bunyi harap-harap bikin. Ya masih. Duduk tasawuf akhir itu rukun kan? Duduk tasawuf awal sunat. Duduk tasawuf akhir rukun. Makanya kalau ada orang kada ingat tahiyat awal, tidak membatalkan sholatnya, tapi dalam sunnah karena ketinggalan tahiyat awal atau tasyahud awal, itu sunat sujud sahwi. Tahiyat awalnya sunat, sujud sahwinya juga sunat. Kada sujud sahwi juga sah, cuman tidak sempurna. Kenapa tahiyat awal bila ketinggalan sengaja apa tidak harus sujud sahwi? Karena tahiyat awal atau tasyahud awal itu sunat abad. Sunat di dalam sholat tuh ada dua. Ikan pada tuntung aja bikin sambil lalu juga bikinnya. Ada sunat hayat. Nah ini bila tertinggal sengaja apa kada sengaja tidak sunat sujud sahwi. Ada sunat abad. Bila ketinggalan sengaja apa tidak sunat sujud sahwi. Kada juga sujud sahwi sah ya, karena hukumnya sunat. Nyaman kalau mentah hukum. Kunut termasuk abad. Ketinggalan kunut sengaja apa kada sengaja sujud sahwi. Kada juga sujud sahwi tetap sah. Jangan tadi ribut ya. Amat dia aja. Aduh usah. Bisa aja orang ada ingat. Dosa kok mau dia. Kenapa? Dosa. Seorang gitu rahat kada konon. Ini ada sembahyang subuh. Cocok aja kada konon. Ada sembahyang subuh konon. Wah, apa aja buatnya ini. Nah, pertanyaan dulu kembali lagi. Itu perkara duduk tahiyat akhir itu nang rukun nang mana? Duduknya saja, bukan posisinya. Mun kada jelas kena pian ini salah terus sembahyang. Tahiyat akhir itu rukun tuh duduknya saja, bukan posisinya. Posisinya seperti duduk iftirash. Duduk iftirash tuh nang kayak tahiyat awal boleh. Boleh. Yang wajib itu duduk, bukan posisi, bukan posisinya. Batal lempong itu namanya tawarruk, boleh. Biar rasa sasak kurang atau sabati sakit, iftiras saja, boleh. Boleh. Nyaman, batal lempong. Nah, ini namanya tawarruk, bagus, sunat juga. Posisinya nih sunat, paham nggak? Karena ada tahu sembahyang, nah harap di muka mbak imam batal, bingung imam batal, ganti akan imam ya apa diganti imam ini kada pernah tahu cara mengganti imam ini pernah bang pada dengar kada boleh lebih dari 3 gerak iya beluncat situ mbak daripada batal ya lah mbak imam jauh bener pak mbak jarak imam tuh lawan sidin yang ini jauh mbak daripada gerak banyak meluncat sidin ada juga salah ini sarah aja sudah. Nah jadi posisi duduknya tuh sunat. Ngertilah apakah iftiros seperti duduk tahiyat awal jelas lah, apakah tawarruk. Nah sekarang supaya jangan sampai ditusuk nih lah, sakit duduknya tuh di mata nih maaf lah ini minta reda lah, tumit nang kiri nih nah, tumit ujung tumit nang kiri menutup lubang dubur lubang burit. Nah lihat amun penambahan sakit buntutnya. Nah lihat, nah dikira-kira, nah tutup, nah
Jadi berarti suka tapi kelihatan ini jauh bener nah nenek lepas. Nah makanya belajar Nina ujung tumit nang kiri menutup lubang dubur lubang burik ini kira-kira aja. Nah ada nggak kelihatan? Ada seorang melincau awas sih sudah. Nah makanya belajar sudah. Nah nanti muka aja nang tahu tiwas orang sebelum guru datang tuh masukkan ini di luar ini jangan bagi duit ini langsung masukkan. Kalau saya bikin roti bikin saudara. Jadi ingatakan karena sembahyang wajib kesunat usahakan tumit nang kiri menutup lubang dubur dikira-kira aja penambahan deh sakit tapi mau sudah terbiasa apa lagi itu nang supaya menghindari di penghujung umur jangan sampai kena sakit nang kayak ditusuk seperti jarum tuh caranya udah belajar untungnya kan nambah hafal kok. Untungnya kamu mau belajar nih. Aku bahari sebelum guruku tuh meninggal. Sebelum guruku meninggal aku kan pernah melajari hakikat ini. Tahu ya kok? Nang ku ajarkan fikih sifat 20 hadis tafsir tuh ya. Dia mau kok. Begitu guru hendak buling sadang nangan jasin kasihan orang kena sasat nyaru mau padahal tahu kok dan jasin jaka kada guruku tuh izinakan aku udah mau sidin rupanya sudah mulai jasidin sudah nangannya kasihan orang punya sasat bujurkan aja hanya aku mau melajari berapa tahun dah melajari yang ini mulai bujang mulai umur sebelum kepala 2 ini kepala sebutingannya Pak kepala ikan berapa? Lebih sebutin banyak aku 3 kepala sebuting nah kepala lintut lawan di bawah lintut di atas lintut kan nah hanya pelajari murid ulun nang panambayat pian tau lah umur 80 murid ulun nang panambayat 80 pokoknya dari 60 sampai 80 tuh murid-murid ulun waktu itu melajari umur di bawah 20. Alhamdulillah itu generasi pertama nang belajar lawan ulun buliknya bagus untung sih 60, 70, 80 tuh murid pertama generasi pertama sudah wisuda. Ya. Nah kita kembali. Jadi duduknya kayak itulah. Nah jadi bila ada tanda-tanda itu, tanda yang lain apa? Telinga kita ini Pak Ibu mendengar seperti bunyi meriam atau letupan yang amat sangat memekikkan telinga. Ujar kita sunging benar. Ini kita nak merasa walaupun ada. Nah, tanda ini Pak Ibu isyarat malaikat Jibril. Nah ini yang dipadahkan Jibril memberikan isyarat. Bila ada tanda itu, maka ucapkan apa ucapannya? Yahu, 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 Yahu. Dan tanda ini tidak sering. Kalau kok semingguan tidur kata itu menandakan 40 hari lagi kita bakal balik. Itu tandanya. Tapi tanda ini jangan tapi pian cari-cari. Mau banget. Ada komentar-komentar ada tahu di rumah bela tupan sih nyari malah tupan yang pakai karbit gitu. Bahari kan karbit gelap malah tupan yang paling wah ini
gitu lagi. Nah 40 hari. Bila ada tanda itu ucapannya apa? Yahu, Yahu, Yahu. Kemudian apalagi keluar di orang-orang mata, di mata kita nih keluar orang yang sangat bagus wajahnya, pakaiannya hijau, pakaiannya hijau. Nah ini isyarat Israel. Makanya kenapa bendera kematian itu isyarat Israel. Nina di orang-orang mata nina keluar satu cahaya yang keluar tadi berupa orang yang sangat bagus, bahkan pakaiannya berwarna hijau. Ini isyarat Israel. Kalau kita sudah menemukan dan mengetahui itu, maka katakan al-haqul haq, al-haqul haq. Berarti tinggal 7 hari lagi, seminggu jadi. Ada sudah tanda tak? Guru ini nak tani tak ada. Nak ada nak tani, nak kita tani. Nah, 7 hari lagi. Nah, berkaitan dengan takutan. Sponsor dulu. Ibnu Sina katakan. Ibnu Sina ini ahli filsafat, ulama besar di zamannya. Namanya Ibnu Sina. Ada wali kota itu itulah jauh zamannya lain. Namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini selain beliau ahli filsafat, buka bukunya tuh, juga ahli kedokteran. Ahli kedokteran. Jadi ilmu kedokteran itu dari Islam. Salah satunya siapa? Ibnu Sina. Bahkan filsafat beliau menguasai. Apa yang dikatakan beliau? Yang menjadi alasan atau penyebab orang takut akan kematian apa? Orang ini takutan mati, satu, karena dia tidak mengetahui kemana nanti setelah mati. Dia takut. Ini yang mengakibatkan dia takut. Ayo, ini yang mengata Ibnu Sina. Alasan orang menjadi takut akan kematian itu apa? Karena dia tidak mengetahui kemana dia nanti bakal dikembalikan. Yang kedua, cuma 2 alasan. Alasan yang kedua, bagaimana nasibnya setelah mati? Nah, takutan bananya. Yang banyak berduit kan, bagi bini bungas, takutan benar. Diwaris orang bertahan. Baru mati bininya aja lari orang deh. Ya kan? Ayo, janda kembang. Ayo, mana bini dapat orang, rumah dapat orang, usaha dapat orang, duit dapat orang, ada takutan, Pak. 2 alasan. Alasan pertama tadi, Pak, tidak tahu kemana dikembalikan, dan yang kedua, bagaimana nasib setelah mati. Itu alasan. Nah, kembali yang mengatasi Pak Ibnu Sina. Nah, dari wali kota kita lain. Sekarang yang ketiga, tanda yang ketiga, bahwa akan keluar dari diri kita sendiri, akan cahaya yang putih. Cahaya itu putih dan berbau harum seperti minyak harum kasturi, ambar kasturi. Minyak harum kasturi ini pakai surga bentuknya. Orang nyambar ambar kasturi. Nah ini Mikail, isyarat Mikail. Apabila cahaya itu keluar dari diri kita, yang putih tadi, dan bau wanginya seperti ambar kasturi, maka ucapkan tatkala itu alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? 3 hari lagi beruntungnya. Ada maksudnya? 3 hari
dari jalan jauh. Nggih. Jangan dari jalan jauh. Mulai tasbih ya, lawan mulai yang itu. Bapak lagi hari. Jadi, nah sekarang nang 3 hari, detik-detik terakhir kayak apa? Belum beritahu. Kalau panggil nama-nama, nggih. Biar Bang Guru sama aja. Ada belain, tapi berbeda Bang. Belain juga tapi berbeda. Nah di mana ini? Pak Bu. Detik-detik terakhir waktu kita hendak buli. Dengarin. Mata kita Pak Aiboy, mata kita ini tidak ada sesuatu yang dilihat, gelap. Setelah gelap timbul lagi terang, yang terangnya tidak bisa dikias. Ada kau dikias kayak apa saking tarangnya. Lampu tarang di kapal tuh pengaruhnya mesuar lah, Pak. Ya kayak itulah. Aku menyambatnya salah, jadi mau di make salah tawakan orangnya. Nah kok pokoknya sampai tangan 3 kayak apa, lampu kapal tuh tarangnya tarang lagi. Tadinya gelap, perasaan tak kulitnya gelap dulu. Gelap itu pun tidak ada yang bisa dilihat, kemudian timbul terang yang amat sangat terang. Nah begitu amat sangat terang tadi, mata timbul hendak mengantuk. Nah hati-hati di sini, ini puncak sudah. Ini puncak hendak buli. Puncak hendak buli. Tetapi ulun beritahu, ini perkara mati hisin, belum lagi maknawi. Ini kita mengalami. Ini ada yang mengalami, ada yang tidak. Lah, tidak semua yang orang mengalami. Namun tak kala itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah bertanya kepada Rasulullah. Sayyidina Ali langsung bertakun lawan Nabi, wahai baginda kami ya Rasulullah, bagaimana yang dilihat orang yang ingin meninggal dunia tatkala itu? Apa yang dilihat? Ujar Sayyidina Ali, baiklah wahai Ali. Tatkala itu Ali, ujar Rasulullah, orang yang ingin meninggal dunia akan dia melihat cahaya merah. Hati-hati lah. Cahaya merah. Ini ujar Rasul cahaya iblis, jangan diikuti. Hati-hati. Ini bisa kan nanti disasatakannya. Cahaya merah yang dilihat oleh orang yang hendak meninggal. Jangan diikuti ya Rasulullah. Dan tatkala itu engkau ingat kepada Allah, maka cahaya merah itu akan hilang dengan sendirinya. Adakan lagi ujian sinena, ada wahai Ali, akan datang nanti cahaya kuning. Ulang, cahaya hitam begitu. Pertama cahaya hitam, yang kedua itu iblis, yang kedua cahaya merah, jangan diikuti. Ini Nasrani. Ada lagi ujar Sayyidina, ada lagi cahaya kuning, inilah Yahudi, jangan diikuti. Ada lagi baru sudah hitam, ini cahaya iblis, merah cahaya Nasrani, kuning cahaya Yahudi. Yang keempat ada lagi ujar Sayyidina, ada wahai Ali, cahaya apa? Cahaya hijau. Ini jangan diikuti, ini cahaya malaikat. Cahaya malaikatnya jangan diikuti. Segera engkau ingat kepada Allah, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Ada lagi wahai ya Rasulullah, ujar Sayyidina, ada lagi cahaya putih. Cahaya putih. Cahaya putih inilah cahaya para wali, jangan juga walinya jangan diumpati. Jadi hati-hati. Ini Sayyidina Ali yang bertanya dengan Rasul. Hati-hati. Guru ulun tuh pernah. Kadosa guru ulun Syekh Abdul Qadir, seorang penghulu wali. Saat beliau di kamar khalwat, ada cahaya tuh datang. Lalu cahaya yang terang ini Pak berkata lawan Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, telah dihalalkan semua yang diharamkan kepadamu.
aja si Abdul Qadir nenek. Nah, apa kisahnya nenek? Dan ujar cahaya itu, akulah Tuhanmu, maka engkau bebas dari semua kewajiban. Lalu Sidin berdoa kepada Allah, berlindung atas godaan setan, akhirnya hilang. Nah kayak pian datang cahaya, iya nenek, wasil wali aku nenek. Nah apa tadi? Si Abdul Qadir jadi ganggunya, paling kayak seorang dibantingnya. Ayo hati-hati. Makanya waspada, nang amal-amal nih, nang tahu jadi ganggunya, apalagi nang ada tahu makinnya dia jerinjingnya. Nah, tumat kayaknya mano. Jadi cahaya nang putih nang wali jejang diumpati. Apakah ada lagi ya Rasul? Ada. Nah, akan datang nanti menyerupai kedua orang tuamu. Abah mama datang. Oh, hati-hati. Ini Rasulullah madahakan. Jangan diikuti. Jangan. Kuitan datang jua sekalinya. Membayang-bayangi. Nah, nih abah nah, nih mama pinan dua loko. Kenapa amun teh? Beloko. Mbak amun kaluan lain. Nah, nendo aja ya. Nyepak. Baru. Berarti kan keluar. Enggak. Ya kan? Hati-hati bila datang kuitan abah ka mama, jangan diumpati. Nah, nang bakti-bakti lawan kuitan saat itu hati-hati, dapatkan ujian. Jangan diikuti kata Rasul. Semua itu ingat kamu cepat kepada Allah, maka akan hilang dengan sendirinya. Akan hilang dengan. Nah, nang terakhir tadi apa? Akan timbul cahaya yang amat terang benderang. Nah itu nang ada dikias lagi, nang ada serupanya, dan mata kita saat itu ingin mengantuk. Nah pada saat ingin mengantuk, cepat engkau berkata zikir apa aja boleh. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allah saja kan. Boleh. Kenapa tidak? Semua zikir boleh. Nah kebanyakan mereka mengatakan Allahu Akbar atau saja. Jadi jangan pian mengambil hadis lalu yang lain tidak boleh. Dalam hadis apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mampu dan dapat mengatakan la ilaha illallah, surga. Nang bempos di apa? Nang bempos. Bos yang mana pas mengatakan la ilaha mati kafir. La ilaha itu artinya ada Tuhan. Habis. Jadi apa aja yang bisa pian kata yang bernilai zikir itu maksudnya Allah aja. Boleh? Aja lah. Zikir kan? Tuh zikir. Zikir juga. Apa saja yang bernilai zikir. Ranai bang, nah amun pian ranai asal nahap. Arti nahap itu maksudnya bahwa tidak ada wujud yang hak melainkan diri inilah kenyataan yang sebenarnya. Bukan kita mengaku, bukan, tetapi kita ini mengakui. Nah, telingaikamlah hati-hati. Bukan kita mengaku Tuhan, tapi kita mengakui diri Tuhan. Itu beda. Kalau mengaku Tuhan itu Fir'aun. Kalau mengakui diri Tuhan berarti nang ada nih haknya Allah Ta'ala. Paham gak? Nah, itu guru bahasa Indonesia. Nah, sedikit kata itu punya makna. Mengaku lawan mengakui. Jelas kan? Kalau mengaku Tuhan itu Fir'aun. Kalau mengakui diri Tuhan berarti kita menyerahkan dan menyatakan bahwa ini haknya Allah Ta'ala. Nah, Tuan Guru yang bila salah sadar sepada hanya sasat ini, coba duduk bujur-bujur dangari kata yang sedikit itu supaya jelas. Kembali
balik. Ini bicara mati isi jalan sekarang. Nah, jalan roh itu dari mana? Kalau riwayat tuhfatur roh, ditiupakan roh itu dari ubun-ubun. Dari ubun-ubun terus menjalar sampai ke pusat dan seluruh tubuh itu saat ditiup roh. Nah, dicabut mulai mana? Ujung kaki. Ini dicabutnya ini. Kita merasain masing-masing. Dari ujung kaki terus ke lutut. Jadi kanan kiri berhenti di lutut, lalu nang di kanan pulang, nang di kanan, lawan nang di ubun-ubun ditarik, ditahan, tak kumpul di pusat, bertemunya nang dari ujung kaki bertahan di lutut, nang dari ubun-ubun dan ujung tangan kanan dan kiri ditarik aja nih. Bertemunya nang di lutut lawan nang tadi di mana? Di Nah, dari pusat ditarik hingga ke tenggorok. Tarik kan? Kalau ada nanti mencoba. Nggak biar nih kan tarik lagi hanggus aja. Nah itu. Sekarang bagaimana agar supaya kita menolong nih orang yang saat inda sakaratil maut. Ini pas bicaranya nih tentang kematian nih. Mungkin dan ini panjang umur pian-pian nih. Biar aja. Biar Bang Guru, dan ini kadang hendak juga panjang umur. Yang penting terdudi pada orang tak. Dia panjang juga salahnya. Oh, otomatis bentuknya. Terus soal panjang asal terdudi pada orang aja. Artinya apa? Nah, paham itu sudah dibahas. Nah kayak apa Pak Bu? Menolong orang yang ketika hendak meninggal supaya inya selamat. Tolongi Quran madahan kalau wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu pada perkara alal birri kebaikan dan takwa. Ditolongi juga. Nah, lalu Rasulullah ini menurut sunnah, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Lakinu, talkinkan, ajarkan. Talkin itu ajari, bimbing orang yang ingin meninggal dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang dalam riwayat juga ada katakan, barang siapa yang dia membacakan Yasin kepada orang yang ingin meninggal dunia maka dimudahkan. Tapi ulun minta nang menjikirakan kalimat la ilaha illallah, nang membaca Yasin jangan terlalu keras karena bisa mengganggu yang ingin meninggal. Paham? Ini berdarah umek pulang ya Rasulullah. Nah ini ada paham nih itu. Disuruh tapi jangan keras. Kalau hendak menjikirakan ada perlu beparak telinga sidin, cukup la ilaha illallah, ulang-ulang, jangan terlalu sering, jaraknya tenang karena ulangi pulang. Pahamlah. Nah membacakan Yasin bagi gamat aja Yasin wal Qur'anil Hakim, walau tidak terdengar oleh nang hendak meninggal, cukup telinga pian aja. Nah sekarang Pak Bu, justru berbeda dengan apa yang Nabi kata. Nah ini yang kita ambil. Ketika Rasulullah ingin wafat, beliau mengata apa? Ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasy
wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ghfirli warhamni walhaqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Justru Nabi mengatakan itu, tidak mengatakan la ilaha illallah. Nah makanya belajar ini banyak. Apa tadi bacanya? Ini yang diucap Nabi ketika ingin berpulang ke rahmatullah. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma ghfirli warhamni walhaqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Lalu ulama hakikat, ulama tasawuf menyingkat. Apa bacanya? Ini dikatakan selamatnya, selamat. Biar orang tuh hidupnya maksiat, tolong selamatnya. Apa kalimatnya? Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Ya Rasulullah, marhaban bihi wa ahlan hayahullah. Ayo ulun persingkat pula. Ini nah hendak disingkat aja. Ini paling handap sudah. Setelah ini jangan disingkat lagi lah. Ahmad Aminullah. Ulangi. Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Sama kalau yang dikata Nabi tadi, Birafiqil A'la. Karena ulun jelaskan siapa nanti. Kita ulang. Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. 3 kalimat. Siapa yang membacakan ketika saudaranya atau orang lain yang ingin meninggal dunia, Allah selamatkan dan dalam keadaan beriman, wajibnya beriman. Ahmad Aminullah itu siapa? Ahmad itu nurullah. Ahmad itu nur Tuhan. Itu Aminullah, itu amanahnya Allah. Si Ahmad itu nur Tuhan. Makanya Ahmad Aminullah. Aminullah amanahnya Allah. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nurnya. Nur ini rahasia Tuhan, amanah Tuhan. Aminullah. Ainul Haq, nur Tuhan, yakni yang bernama Ahmad, itu Ainullah, kenyataannya Allah. Karena asal lawan tuh kada usah lagi cari Tuhan, nurnya deh. Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Dan seluruhnya kembali kepada nurnya. Ini yang dikata innalillahi, kita ini dari nur Tuhan, wa inna ilaihi, kembali pulang lawan nur Tuhan. Itu nang bujur. Ada dia kemana? Kita ini dari Allah, bakal kembali kepada Allah. Kemana? Iya nangnya takutan tuh kenapa? Ada tahu jalan bulik, ini jalan bulik, maka selamat ini. Selamat. Nah, itu dari guru-guru ulun. Limbah itu Allah yarham tuan guru Rasad ading arwah guribat lawan ayah Haji Darkasi Darussalam meijazahkan kitabnya ada enggak? Bujurnya ada kitabnya. Sebelum dia tahu tuh ndak sudah dilajari guru ndak. Sidin mengambilnya lawan Syekh Luqman Hakim Tantarimin Kalwa. Kemudian belajar lagi aku belajar yang kedua. Ternyata sanatnya ini sampai lawan guru Rasad. Allah yarham arwah tuan guru Rasad Matapura ading arwah guru Ibat lawan ayah Haji Darkasi. Berarti hak ada kitabnya. Dosa fotokopi dosa ngalihin ini. Memang. Nah itu kalimatnya. Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Nah panjang
gini dah apa aduh panjang-panjang susah situ ini cukup cukup aja lah cukup enggak cukup dah. Rasulullah tadi mengatakan apa? Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya kan? Allahumma ghfirli warhamni walhaqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Lalu ulama hakikat mengambil jalan pintas. Salah tidak salah. Nah sering ulun bacakan bila orang anak buta. Nah itu nang hak. Aina hendak la ilaha illallah. Ayo silakan tapi bingung. Nang mamadah akan kada tahu, nang dipadahkan bingung. Ngos. Pian nih malah jadi orang kenapa pian kada tahu? Membimbing kalau talqin tuh mengajari orang yang hendak meninggal dunia pian lajari lawan kalimat zikir la ilaha illallah pian jangan tahu. Jadi nang memajarakan kada tahu, nang dilajari kada tahu, sama-sama kada tahu, sasar. Makanya bingung. Nah, dalam keadaan kebingungan inilah lalu namanya sakarat. Sakarat itu mabuk. Sakor maut waktu hendak mati. Mudah-mudahan kita jangan itu. Nah, jangan melewati sakaratul maut, jangan. Karena makna sakaratul maut, sakarat itu mabuk, maut mati. Mabuk tatkala hendak mati, bingung mencari Tuhan. Untungnya bingung mata jagat nak mati. Nah, makanya pinandu di diri menurut pinandu setidak-tidaknya tenang, mutmainnah. Apalagi di hikmah mutmainnahnya, makin tanam. Dah, sudah, oke. Nah sekarang ini hanya mati isi, berarti setengah bulan karena kita hanya maknawi. Aku raja Allah lah. Ini banyak nih sama. Nah lagilah, biar mati maknawinya kena. Mati isi aja dulu, habis dulu. Lalu Pak Bu, apabila nih, ketika orang meninggal dunia menimbulkan tanda-tanda yang janggal, tanda-tanda perkaranya nang ujar kita bahasanya apa? Nang aneh. Maaflah, waktu hendak memandi itu ada tanda bilangnya pina aneh. Ujung jari kaki itu caget. Inya orang meninggal tuh berataan sintuk telinga. Lihat ya, lihat deh orang ini dua ini melihat deh, dua ini telinga ini kada lagi kayak terturun hidung, sedikit terturun, berataan terturun, batis, bila ada tanda kejanggalan yang aneh, caget, tuh ada sesuatu tuh. Apalagi yang ini caget makinnya abujur ini kan begayaan ini bujur makinnya di mapanero gampang. Bila ada tanda-tanda tuh anak memandi ini yang di memandi dulu, kalau pindah disimbaknya biar bisa di mampak. Nah ini yang mengijazahkan Allah yarham Tuan Guru Rasa tunggu lira lawan guru ayah aja dari kasih apa ujar sidin kainna apa guru madakan juga napa innaka mayyitun wa innahu mayyitun kalau lelakin wa innahu mayyitun kalau babinan wa innaha mayyitun kullu nafsin dha'iqatul maut dab duk dam malai mati mati bibarokati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bacakan. Nah ini pemandian bang harus nih beliau harus PC ini pemandian nih
Kalau pina dengan kejanggalan busia dicecelininya kawan. Ada omangan gayung apa ya? Habis senang diiringinya mata kawan. Nah, tadi bacanya kalau lelakian innaka mayyitun wa innahu mayyitun, domirnya hu. Kalau perempuan innaka mayyitun wa innaha mayyitun, kullu nafsin dha'iqatul maut, dam man la mati mati berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh dibacakan sambil dibisiki atau kiau ngarannya boleh, atau amun orang lawan banyu bang di mapa bacakan di banyu kubui mulai jari kakinya, paham lah baca jadi nyaman, atau guyung kubui mulai jari-jari kakinya sampai ke mulutnya. Bila sampai ke mulut penuhi sampai tanda-tandanya itu hilang. Jelas? Nah, pemodal jangan buka-buka jenazah usia wah ya. Pian tahulah ulun ini menunggu jenazah puluhan tahun, mulai sekolah pokoknya di mana orang meninggal enggak ulun di kiau jurung kedede kenang lain banyak RW ya cuma nggak ada waninya. Selama puluhan tahun mulai sekolah tuh menunggu jenazah, banyak tanda-tanda yang ulun alami. Kolera biar pokoknya kolera misalkan kayak gini rata berduaan. Jadi bila bukaan mau ramen yang ini kenapa apa kena begesahnya tuh berduaan. Kalau padang nung sunyi tangan malam udah kesakan bujur selama ulun puluhan tahun berapa orang jenazah nang ulun menunggu ini mulai maghrib sampai subuh. Bayangkan biar banyak pengalaman. Nah, ulun kembalikan jadi itu bacaannya. Nah, sekarang lagi setelah jenazah itu Bapak Ibu sekalian dikafani, sudah dikafan ini modalnya, apalagi kuitan menguitan bulik. Apabila sudah dikafani laki-laki apa perempuan, jangan dulu ditutup mukanya, jangan ditutup habis. Kumpul ahli waris, kumpul asbab, kumpul keluarga. Apa yang dibaca? Bila membaca yang ini selamat dari kubur, dari siksa kubur, dilapangkan kuburnya dan dapat nikmat. Apa yang dibaca? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya Rasulullah asyhadu annaka waliyun fid dunya wal akhirah asbik alaihu. Kalau laki-laki, kalau perempuan asbik alaiha min rahmatika wa anzil alaihu wa anzil alaiha min barakatika wa syafa'atika fid dunya wal akhirah. Nashhadu anna hadzal mayit, kalau laki-laki nashhadu anna hadhil mayita min ahlil khair. Itu boleh ada yang membimbing atau sama-sama, maka jenazah diselamatkan. Nah, maulah ada ditolong, ini babnya. Nah, supaya pulang disambut Rasulullah di kubur, di mapa amalannya 3. Ini amalan daripada Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ulun mengambil ijazah kitabnya beliau satu, Fawaidul Mukhtarib, Madinah, di Madinah. Jadi Habib Zain di Madinah. Jadi ada kitab beliau yang ulun mengambil ijazah, salah satu kitab yang beliau karang apa? Fawaidul Mukhtarib. Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau masih hidup, cuman di Madinah. Nah, apabila
kita kepingin jenazah kita disambut Rasulullah, amalannya 3. 1, Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khul biyadi qala hilati adrikni, baca 116. Yang kedua, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, baca 116. Yang ketiga, ana bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga baca 116. Siapa yang dia mengamalkan ini, maka jenazahnya bakal disambut Rasulullah. Tidak mustahil. 1, ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Pak Bu, ingin memasukkan jenazah istri beliau, yakni anak Rasulullah Sayyidatuna Fatimah Zahra, Nabi menyambut. Sayyidina Ali melihat, karena dalam riwayat Nabi pernah katakan, bukan dalam riwayat, bukan dalam tarikh, nanti kata Rasulullah, apabila Sayyidatuna Fatimah meninggal, aku nanti yang menyambut jenazahnya. Ternyata benar, padahal Rasulullah sudah terdahulu, Nabi yang menyambut. Itu Sayyidatuna Fatimah. Yang kedua, Allah yarham Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Mekah, Buya Maliki. Ketika Buya Maliki wafat, berpulang ke rahmatullah, siapa yang menyambut jenazah beliau? Habib Ali, murid daripada Habib Umar. Habib Ali apa? Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri ini menyambut untuk memasukkan ke liang lahat. Ternyata beliau melihat Rasul pingsan. Lalu ditanya orang, wahai Ali Al-Jufri, kenapa waktu menyambut jenazah Habib Muhammad pian ini pingsan? Kayak apa kok ada pingsan di sini? Jenazah Habib Muhammad itu langsung disambut oleh Rasulullah, amalannya ini. Nah, mudah-mudahan kita kayak itu. Nah, apa tadi amalannya? Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khul biyadi qala hilati adrikni, 116. Biar seumur hidup sekali nyekoler juga tak wenda. Nah, lagi Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, 116. Yang terakhir, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 116. Biar seumur hidup sekali, mudah-mudahan apabila nanti kita berpulang ke rahmatullah, mau dimasukkan jenazah kita ke dalam liang lahat, Rasulullah namanya. Amin. Nah, mungkin untuk malam ini itu aja dulu. Banyak kalau sudah modalan. Nah, jadi mau mati malam ini ada apa jualan? Jangan kayak gitu. Artinya kan menolongi orang kawan. Nah, mudah-mudahan ilmu yang ulun sampaikan barokah bagi kita seberatan, dan semoga segala dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan orang yang pernah berbuat baik kepada kita, Allah ampunkan. Juga dosa-dosa jamaah kita yang masih hidup dan sudah tiada, dan semoga senantiasa dapatkan curahan rahmatnya Allah, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Juga mudah-mudahan dengan berkat menuntut ilmu, usaha kita barokah, rezeki kita pun demikian adanya, dan hilangkan daripada kesulitan dan kesusahan. Mudah-mudahan segala doa kita Allah ijabah dan dapatkan syafaat hadirnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.